mendengar nama Voice of Baceprot, ada beberapa hal yang langsung terlintas di kepala. Band metal, perempuan, dan hijab. Namun ternyata ada banyak hal menarik yang perlu TFR People ketahui dari band yang pernah dinobatkan majalah Global Metal Hammer sebagai band metal yang dibutuhkan dunia hari ini. Di sela-sela kesibukan VOB, tim TFR berkesempatan mengulik berbagai sisi menarik dari Marsha, Widi, dan Siti. 3 perempuan di balik lantangnya Voice of Baceprot. Seperti apa? Simak videonya sampai habis yuk! Halo, perkenalkan aku Haiza Putih atau bisa dipanggil Runi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berapa kali aku nggak ngerti deh. Cuman sangat spesial. Mereka adalah the one and only Voice of Baceprot atau VOB. Halo. Hai. Demi Allah, soalnya gue sebenarnya ngefans guys. Jadi kayak sebuah kesempatan yang bikin nggak bisa tidur semalam, baru bisa tidur jam 1 main TikTok jadinya. Nah cuman gak usah lama-lama, kita langsung kenalan yuk sama masing-masing dari personil VOB. Boleh perkenalkan masing-masing dan posisinya? Hai, aku Widi, aku sebagai pemain bass di VOB. Aku Marsha, aku gitaris dan vokalis. Aku Siti, aku sebagai drummer. Oke, makasih banyak untuk Widi, Marsha, dan Siti yang udah bersedia untuk diwawancara hari ini. Nah, kita mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Nah, yang pertama, mungkin buat pemanasan dulu, mau nanya kabar, gimana tadi melalui kemacetan dan ada hujan-hujan sedikit. Boleh tanya, lagi sibuk apa? Terus mungkin persiapan-persiapan buat manggung ke depannya ada apa aja nih, boleh diceritain nggak? Alhamdulillah kabar baik ya. Kabar baik. Sekarang lagi keluar masuk studio sih, proses untuk garap beberapa lagu. Abis ngerilis single kemarin, udah ada nih yang mulai digodok, dimasak lagi lagu-lagu baru. Langsung masuk studio lagi. Oke. Hint-hint dong kira-kira yang selanjutnya topiknya apa sih, temanya apa ada? Masih isu sosial juga. Kemarin kan spesifik isu perempuan. Ya. Nah yang sekarang lebih dikit geser dari itu. Oke, apa tuh? Lebih universal gitu. Oke. Takut kepancing. Soalnya ini masih Oke, kita tungguin aja berarti ya nanti pas lagi udah rilis. Kira-kira kapan tuh keluarnya lagu barunya nanti? Belum ada hilalnya. Oke. Soalnya juga belum selesai. Ini kayaknya berarti dikejar deadline ya sebenarnya. Dengan banyaknya stereotip di luar sana, apa yang membuat kalian tuh tetap mau memperjuangkan itu? Karena seperti yang kita ketahui pasti nggak mudah lah ya untuk tetap tegak berdiri di satu stance yang mungkin banyak yang mempertanyakan juga, banyak yang berkritik, berkomentar gitu. Apa sih yang membuat kalian tetap terdorong dan mau berjuang di situ lewat musik? Mungkin yang paling utama tuh karena kita di musik seneng aja. Oke. Jadi mau orang ngomong apapun karena kitanya seneng ya kita jalanin aja. Terus yang kedua karena pembuktian sih. Jadi kan awalnya memang banyak yang aduh mau jadi apa kayak gitu-gitu. Terus dan itu tuh kita udah berkali-kali ngomong bahkan di banyak wawancara dan itu terjadi dari semua, mulai dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan semua gitu yang kita temuin. Bahkan sampai ketika misal kita berambat ke kota Garut yang udah lebih besar dan udah banyak yang sama main musik pun masih banyak sering ditemuin komentar yang sama. Sampai hari ini nih berarti? Enggak sih kalau sampai hari ini, cuman sebelum kita sampai di titik ini itu hampir setiap waktu kita dengar ucapan kayak mau jadi apa, ini nggak menjanjikan segala macam gitu, disepelein lah istilahnya. Itu lebih ke kasih kita semangat sih. Kita nggak perlu menjelaskan, kita akan buktiin. Kalau buat Mbak Siti sama. Teh Siti dan Teh Widi mungkin ada. Iya sama. Sama. Pengen tahu dari masing-masing personilnya gitu. Uang. Oke. Kenapa bisa terus-terusan ya buat uang lah. Ya siapa di dunia ini yang nggak butuh uang kan? Mencari pembenaran. Benar. Karena emang pada akhirnya kan yang kalian lakukan juga memang berkarir di industri musik kan, di dunia musik gitu kan ya. Aduh maklum, cita-cita aku kan memperbaiki perekonomian keluarga gitu. Iya. Tapi capek nggak sih sebenarnya yang kalian rasain tuh? Udah jawab lagi. Luar biasa. Ini lagi. Kita jangan pancing. Soalnya mereka mah kalau misalnya dibilang capek suka enggak gitu, padahal sebenarnya iya sih. Iya. Karena soalnya aku nanya ini karena kan mungkin kalau misalnya dari segi aktivisme gitu mungkin lah ya, ada yang akhirnya memutuskan untuk tidak mau ke jalur komersil gitu. Nah cuman kan dilakukan dengan memproduksi musik, pada akhirnya akan ada pasar yang berusaha dicapai juga dan lain-lain. Nah makanya kayaknya emang stay true to pijakan itu juga nggak apa-apa kalau sih kayaknya sih gitu. Karena realistis ya. Realistis tetap ya. Kita pasti butuh uang. Kita makhluk hidup. Di luar itu ada tambahan lagi, Mbak Siti nih belum
Sama kayak Marsha, pembuktian. Soalnya aku juga dulu kan itu korban bully. Kayak misalnya, cewek main drum, emang kamu nyampe kakinya kayak digitu-gituin lah. Kamu kayak keluarga sendiri kan bilangnya kalau musisi kesananya nggak bakal jadi apa-apa. Tapi akhirnya aku alhamdulillah bisa buktiin ke mereka kalau aku bisa mengharumkan nama keluarga. Emang harum. Emang harum. Itu ada tuh yang komen sampai emang kakinya nyampe gitu. Iya, waktu itu teman-teman di sekolah sih. Jadi pas aku ada manggung di acara pensi tuh, mereka tuh bercandanya tuh nggak lucu kayak, Siti emang kaki kamu nyampe katanya. Terus aku tuh terus dia pikir lucu gitu celetukannya. Kamu pikir lucu? Gitu dong harus. Selanjutnya nih, aku pengen nanya. Yobi kan melejitnya nggak sebentar tapi nggak dalam waktu yang berpuluh-puluh tahun gitu. Misalnya cukup cepat lah ya gitu naiknya Yobi. Udah tur ke luar negeri juga. Banyak lah itu ada video tentang hijab yang banyak yang menganggapnya menjadi seperti fashion, pengen lihat fashionnya aja gitu dan lain sebagainya. Banyak lah pencapaiannya. Nah, di balik itu semua proses apa sih yang banyak orang nggak tahu? Mungkin boleh dari segi personal, boleh dari segi penciptaan musiknya atau apapun boleh. Banyak sih yang orang tahu. Iya. Soalnya kan kita sebenarnya juga di Instagram tuh kayak misal gak jarang banget bagiin keseharian baru-baru sekarang gitu. Terus ya gimana ya jelasinnya ya, bayangin aja misal proses yang bisa seharusnya orang-orang capai misal dalam waktu belasan tahun bisa kita capai dengan waktu segini gitu. Di samping mungkin ada ya Shock. Iya, di samping ada shock juga gitu. Prosesnya juga sebenarnya berat banget. Udah bukan berat banget. Udah bukan berat doang, tapi berat banget. Mulai dari kita awal pindah ke Jakarta aja, kita tuh beberapa kali pengen pulang. Pertama ya aku dan untungnya kita punya satu sama lain gitu, jadi bisa saling menguatkan gitu. Terus bukan 1-2 kali kita nangis sampai jam 3 pagi gitu bertiga doang di rumah gitu, cuman buat nangis doang. Iya gini banget hidup gitu. Terus selain itu juga struggle meyakinkan keluarga gitu. Kayak walaupun kita udah kesini tapi keluarga kan masih tetap nanya ini di sana kayak gimana gitu. Terus ya kita juga nggak bisa jujur banget kan. Kayak misal masa kita mau jujur mau pulang gitu nggak betah gitu kan, nggak mungkin, nambah kepikiran. Iya, terus ada juga masanya dimana kita harus cukupin uang bekal narik sana narik sini gitu. Terus banyak lah, belum lagi struggle sama mental health segala macam gitu. Latihan bikin musiknya, aransemennya juga kan kita lumayan pusing juga ya gitu. Ini gimana lagi nih supaya menarik gitu, supaya nggak bosen, nggak mengenal hari libur. Nah, ya jadi walaupun kita kelihatannya di rumah doang, ya tapi tetap otak mikirin ini gimana ya, ini harus nyiapin apa lagi nih buat konser ini kayak gitu kan juga lumayan menguras tenaga dan emosi. Emosi. Kalau dari aku sih yang orang nggak tahu itu momen di saat kita pengen mundur. Iya. Ada nggak nih? Kan kalian juga bertiga nih ya, pasti ada lah ya momen-momen kayak yang satu lebih, aduh lagi pengen nyerah nih kayaknya gitu. Kalian berarti dinamikanya gimana nih? Saling menguatkan kah? Abis itu kayak apa sih? Ada nggak sih momen terendah mungkin yang pernah dilaluin bersama yang tadi disinggung sama Siti? Paling kita tuh yang paling sering pengen mundur tuh sebenarnya aku sama Widi. Jadi aku sering ngeluh kayak di rumah, udahlah cari pengganti aku. Terus dia yang suka jadi penengah kayak enggak, POB tuh nggak bisa digantiin, kalau keluar satu ya POB-nya bubar gitunya. Terus aku emang suka emosi sih, kayak kan ngegampangin banget Kak, kayak misal capek, aku keluar deh nanti aku cariin drummer baru gitu. Gitu kan. Tapi setiap misal tanggal gajian gitu, dia yang paling semangat gitu. Kan kayak gimana gitu. Mau keluar tapi Kalau ada manggung gitu. Kalau ada manggung. Kalau acara bagus mah aku yang drumming. Pasti ada sih tapi dinamika emosi gitu kan. Kalau nggak kayak gitu, misal rekaman nih capek, udah kamu aja yang main drum. Kamu gitu. Kalau dari Widi atau Marsha gimana? Marsha tadi udah, berarti Widi mungkin.
Kalau aku ya gitu, aku mah paling suka nyerah tuh. Udah capek, kayak ngerasa aduh banyak tuntutan gitu. Jadi kayak nggak siap gitu. Kan waktu di kampung kan ngebandnya ya sesuka hati gitu kan, senang-senang gitu, bikin lagu, mau latihan ya semaunya aja. Kalau di sini kan dipatok, ada target-targetnya gini. Terus aku tuh kayak kaget aja kan, baru keluar SMA langsung ke Jakarta, terus kerja gini. Oh ternyata kayak begini ya, aku kayaknya nggak kuat deh, nggak mau gitu. Oke. Nah ini sebenarnya sebuah bridging yang bagus ke pertanyaan selanjutnya sih. Tadi kita udah banyak nyinggung tentang semenjak pindah ke Jakarta, banyak perubahan dan mulai fokus serius ke dalam industri musik gitu. Jadinya pasti kan banyak tuntutan dan lain sebagainya. Sejauh apa sih perubahan itu? Kayak mungkin apa yang paling kalian kangen dari proses bermusik kalian ketika masih di kampung dan dibanding sekarang nih yang udah di Jakarta dan udah tour ke luar negeri dan lain sebagainya? Dulu kan kita cuma mikirinnya sekolah sama main musik gitu. Dua itu doang gitu. Terus kita nggak ada beban kayak semisal aduh bulan ini kira-kira uangnya cukup nggak ya buat keluarga gitu. Kayak gitu, kira-kira cukup nggak ya buat karena kebutuhan misal bulan ini agak banyak gitu. Nggak mikirin beras, kita nggak mikirin lauk pauk gitu, enggak. Kalau sekarang kan kita udah mikirin kayak hari ini masak apa gitu di rumah gitu. Ini gimana minyak dan gas habis bersamaan gitu. Kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba misal di kampung ada yang nelpon sakit, butuh uang segini gitu. Kayak gitu-gitu kan. Jadi memang berawal dari yang istilahnya zero komersil gitu. Kita nggak mikirin itu gitu. Karena kan dulu ya di rumah kan beras nggak beli. Karena ya orang tua ada sawah gitu, alhamdulillah. Kalau di sini kan ya seperti itu. Kalau dari Siti atau Widi? Kalau pas di kampung sih aku kangen main musiknya tuh suka-suka, nggak ada tuntutan harus multi talent atau harus perfect. Kalau di sini kan setelah masuk ke dunia industri, aku tuh kan harus kayak secara public speaking harus oke, terus aku juga manggung harus bagus secara tampilan. Kalau dulu tuh aku cuek gitu mau manggung nggak mikirin baju. Jadi paling kaos oblong doang, terus baju nggak harus bagus atau make up harus menarik, enggak. Tapi sekarang kan kita harus enak dilihat dan enak didengar. Udah kayaknya udah terwakilkan sama mereka. Jawaban aku sama Widi suka sama gitu. Oke. Ya udah tinggal bareng sama-sama udah berapa tahun? Berarti kadang kangen ya ngemanggung dengan kaos Ya, dan kangen banget. kangen banget tuh. Oke. Selanjutnya nih. Ini mungkin kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang agak lebih personal lagi dibanding yang tadi ya. Kalau dilihat secara garis besar, mungkin kan pasti adalah lika-liku atau naik turunnya perjalanan berkarir di industri musik atau ya secara garis besar, secara luasnya industri seni lah ya gitu. Sebenarnya apakah kalian udah cukup puas atau udah cukup bahagia lah gitu sama pencapaian kalian sejauh ini? Kalau dibilang puas, belum ya, kan sifat manusia gak pernah puas. Masih banyak impian lah. Punya target, tapi bahagia nggak gitu kan? Bahagia, Bahagia itu relatif sih. bahagia Kalau kurang bahagia uangnya kurang banyak. ya, emang itu. Iya kayak sama kata Widi tadi sih. Kalau dibilang puas sih belum ya, masih jauh dari kata puas. Kalau bahagia sebenarnya lagi menurun sih kadarnya. Iya, Kenapa tuh kalau boleh ceritain? Gak tahu, kayaknya memang di Jakarta tuh bahagia tuh kayak apa ya? Susah Sesuatu gitu yang mahal. Sesuatu yang mahal untuk didapat gitu. Kalau dulu kan ya buka pintu lihat gunung juga udah happy gitu, lihat kambing depan rumah juga udah serasa tenang gitu hidup. Iya. Di sini buka jendela asap semua kan, udah langit tuh udah gimana nggak kelihatan gitu. Kirain mau hujan. Itu kayak emosi gitu. Iya. Sumuk terus gitu bawaannya tiap hari. Kalau dibilang puas sih, aku belum puas. Tapi kalau aku banyak nuntut diri sendiri juga, kadang aku suka capek. Jadi ya udahlah puas-puasin. Kalau dibilang bahagia aku enggak. Nah, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini sebenarnya kalau dari masing-masing dari kalian, mungkin masing-masing lagi nih, masing-masing dari kalian, ada nggak sih komentar yang paling melekat gitu? Yang komentarnya nggak harus komentar buruk ya, komentarnya bisa aja komentar membangun yang bikin kalian jadi kayak, oh ini nih kayaknya ini yang bakal ngedorong aku buat tetap lanjut gitu. Ada nggak sih komentar-komentar dari pendengar ataupun publik yang paling melekat di masing-masing dari kalian? Kalau aku sih gini, aku pernah dikirim screenshot dari YouTube sama salah satu followers aku di Instagram. Jadi ada orang satu head comment di video klipnya
single kita yang God Allow Me Please to Play Music gitu. Terus dia ada bilang apa ya pokoknya gitulah ngehina gitu karena kita main musik pakai hijab. Terus di situ ada orang satu balas di bawahnya. Jadi dia pakai bahasa Inggris yang intinya orang kayak gini nih yang awalnya bikin dia mau keluar dari agama Islam katanya gitu. Jadi Abu mau ya nggak mau jadi muslim lagi gitu karena terlalu banyak menerima komentar yang setipe kayak gitu. Tapi justru dia membatalkan niatnya karena dia lihat video klip kita dan lirik-lirik lagu kita di lagu yang khususnya yang God Allow Me itu. Di situ aku kayak speechless banget sih karena aku di situ nyadar kalau ternyata nggak semua orang jahat loh gitu. Apa yang aku kan selalu ragu gitu dengan apa yang aku lakukan sebenarnya, kayak semisal aku tuh udah bener belum ya ngelakuin ini tuh aku tuh udah di jalan yang bener belum. Nah ketika baca komentar itu aku nyadar bahwa oh ternyata apa yang aku lakukan tuh berpengaruh di kehidupan orang. Sangat berpengaruh sih sebenarnya. Amin. Yang bikin aku sempat kayak pengen berhenti gitu, terus yang nyemangatin aku tuh alhamdulillah banyak yang DM juga yang komen katanya terinspirasi lah gitu, yang tadinya nggak main musik aku jadi katanya mereka pengen jadi pengen main musik lagi gitu, yang sempat berhenti, yang sempat bahkan yang belum belajar juga jadi pengen belajar gitu. Jadi karena yang aku tadi bilang karena memang fansnya didominasi sama ya ibu-ibu bapak-bapak gitu. Jadi kan kayak yang senior kayak gitu, ibu-ibu kan suka masak kayak gitu. Jadi kira sering dikirimin masakan kayak gitu. Jadi aku suka kalau dikirimin gitu. Kayak kita pernah dikirim asinan tuh dua keranjang gede banget. Sama keripik itu dari mulai keripik singkong, keripik talas, keripik ubi, terus bakso kampung, terus mie-mian, pokoknya semua itu makanan tuh kita sering dikirim, lebih sering dapetnya kayak gitu. Terus minyak-minyakan kayak misalnya minyak semprot buat tidur, ya aromaterapi. Oh ini menarik banget sih. Karena mereka tahu kita jompo. Susah tidur Karena kan gitu. stage act-nya lumayan lah ya, jadi Iya. butuh tuh minyak-minyakan. Nah tadi mungkin yang baik-baiknya lah ya gitu, ada komentar-komentar yang membangunnya. Nah selanjutnya kalau sebenarnya udah kesinggung sih sebenarnya tadi kayak perihal di Jakarta, ternyata dinamikanya berbeda sama waktu di kampung dan lain sebagainya. Cuman kalau dari segi proses kreasi bikin musiknya kali ya, aku pengen nanyanya. Apa yang bikin kalian, mungkin menurut kalian paling menantang gitu, dari apa yang kalian lakukan sekarang? Yang paling bikin kepikiran gitu dari segi pembuatan musik dari VOB? Kalau bikin musik itu kan kita tergantung sama mood ya. Mau kita bekerja keras segimanapun, kalau misal moodnya memang lagi enggak, itu nggak akan menghasilkan apapun. Itu sejauh yang kita rasakan. Semenjak pindah sini, sebenarnya untuk aku lirik tuh jadi lebih produktif karena ya itu dia karena lebih banyak pressure, justru lebih ya itu dia gitu. Jadi kenapa aku juga bingung gitu, kenapa kalau bikin musik tuh harus lirik tuh harus stres dulu gitu baru dapat gitu. Nah kalau musik justru sebaliknya, makin stres itu makin gak menghasilkan. Nah gitu, makanya kita tuh sering khawatir, aduh takut moodnya kita tuh sama-sama banget untuk ngejaga mood masing-masing gitu. Makanya kalau misal salah satu dari kita ada yang wah ini moodnya turun nih, yang dua yang waras ini harus bikin moodnya tuh minimal stabil. Karena ya sangat berpengaruh. Widi ataupun Siti udah mundur aja nih. Sama kayak Marsa. Oke, nggak apa-apa. Dari Widi ada tambahan nggak? Kalah namun nih. Berarti emang, nah aku penasaran sih karena tadi kan dibilangnya proses bermusiknya yang jadi lebih menantang lah ya gitu. Berarti kan kalian harus menanggulangi adaptasi di ibu kota ini dengan tetap naikin mood supaya jadi lebih seneng lagi, lebih semangat untuk bikin musiknya. Nah kalian yang biasa kalian lakuin apa sih? Asik bertiga sih. Ya kayak jajan atau bikin makanan gitu bertiga, terus nonton dulu lah, pokoknya yang bikin kita senang aja dulu. Nyelamatin kayak musiknya itu, misalnya nih di antara kita bertiga ada yang tiba-tiba kepikiran nih ada ketukan nih atau ada bassline atau ada apa gitu, itu minimal di save dulu gitu sama satu orang itu. Terus nanti ketika balik lagi ke studio dengan mood yang udah lumayan baik, ini dengerin nih yang kemarin ini udah nemu nih ketukannya kayak gini, ini bisa nih dibikin buat lagu baru kayak gitu namanya. Nabung gitu. Nah gitu. Nabung bahan gitu. Terus selain itu juga orang kan mungkin sering lihat kita kayak semisal mereka kenapa sih gitu ketawa-ketawa bertiga gitu, gak jelas gitu, padahal nggak ada yang lucu gitu. Nah itu kita tuh kayak dari dulu tuh memang
pertama memang random. Yang kedua memang kayak kita tuh ada dunia sendiri gitu yang justru itu yang bikin bertahan kita sampai hari ini gitu. Yang banyak orang nggak tahu adalah banyak orang yang obrolan tuh orang-orang tuh nggak, kalau misalnya kita ketawa orang-orang tuh bakal bingung gitu lucunya di mana gitu, tapi kita bertiga bisa ketawa dengan hal itu. Kalau di waktu-waktu senggang kalian mendengarkan musik tuh masih jadi salah satu escape nggak sih? Kalau aku pribadi ya udah masuk tahun-tahun sekarang tuh udah enggak sih. Iya, Jarang sih ya. udah jarang banget gitu. Kalau dulu kan ya udah banyak, hampir nggak bisa satu hari ngedengerin musik gitu. Nah kalau sekarang sih udah banyak waktu yang aku tuh nggak denger. Ada titik dimana aku tuh lihat gitar aja aku tuh udah pengen muntah. Iya, saking aku tuh tiap hari. Kalau dulu kan di rumah kan mamaku tuh nggak terlalu suka ya sebenarnya kalau misal aku kayak gitar-gitaran kayak gitu-gitu, berisik gitu kayak orang gila gitu kayak gitu-gitu. Nah aku sembunyi-sembunyi gitu. Nah itu tuh justru yang bikin aku tuh makin kayak aku harus main gitar nih. Nah kalau di Jakarta kan kerjaan aku cuman itu. Aku tuh main gitar siang malam, waktu apapun aku pegang gitar. Aku bahkan udah sampai di titik muak gitu. Udah, apa sih lihat gitar gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku jauhin dulu diri aku dari instrumen. Nah baru balik lagi. Kalau aku sih sampai sekarang masih suka dengerin musik, tapi sekarang lebih suka dengerin lagu pop barat sih. Karena kan yang dibukanya TikTok, jadi dengerinnya dari situ gitu yang hits gitu. Makanya aku suka cari judul lagu yang ini liriknya gitu, terus muncul di aplikasi, terus udah weh. Kalau ini gimana nih? Escape-nya masih mendengarkan musik masih jadi escape nggak sih buat? Masak. Dengerin tapi jarang banget sih. Terus dengerinnya juga semau-maunya kadang lagu Sunda, lagu dangdut, lagu metal, lagu rock yang kayak gitu. Ya gitu. Serumah sama Widi tuh berasa hajatan tiap hari. Kenapa tuh? Dengernya sabi lulungan. Sabi lulungan. Biar itu aku kan di Jakarta tapi ya biar berasa lagi di kampung gitu. Aku dia mah gelas-gelas kaca yang gitu lah, yang lawas-lawas. Oke. Kalau siapa nih? Kalau dengerin kadang kan tadi udah terkuak nih Siti dan Widi. Kalau aku sih tergantung mood. Kadang apa ya, tapi banyaknya memang Lagu Thailand dia ada yang di TikTok kamu suka ya? Yang mana? Selanjutnya nih kita mau masuk ke pertanyaan yang lain. Personal lagi. Personal lagi dong. Ini kasih nih kali ini yang enggak. Tiga-tiganya. Tenang. Kalau ada jalan lain nih, kita berandai-andai. Kalau misalnya ada jalan lain di luar bermusik, mungkin ada nggak sih kayak cita-cita dari kalian yang ingin dilakukan di luar bermusik, tapi bisa tetap membuat gerakan se-impactful yang kalian lakukan sekarang gitu? Pernah kepikiran nggak sih? Emang aku cita-cita dari dulu tuh pengen punya sekolah. Pengen punya sekolah, tapi aku tuh pengen bukan yang sekolah yang formal kayak sekarang gitu. Jadi aku pengen memang mewadahi anak-anak yang dulu kayak aku gitu, yang aku kan sering nggak masuk sekolah gitu, bukan sering bolos kayak misal dari rumah berangkat cuman nggak sampai, atau misal sudah sampai sekolah tiba-tiba nggak masuk kelas gitu, karena aku bosen sekolah gitu. Nah aku pengen mewadahi anak-anak yang sama kayak aku dulu gitu. Terus kan dulu aku tuh sering dimaki-maki guru kayak misal percuma gitu kamu punya nilai bagus segala macam kalau akhlaknya gak baik gitu. Karena aku sering protes ke guru karena ya cara ngajarnya yang membosankan kayak gitu-gitu. Nah aku tuh pengen punya satu sekolah yang ketika anak itu misal suka dia ngegambar, oke, kita akan fasilitasi itu. Ketika anak itu misal suka olahraga, oke, kita akan fasilitasi itu. Sejujurnya aku tuh pengen punya brand, misalnya bertiga, pengen punya usaha lah ya. Jadi musik tuh nggak dijadiin utama karena kerasa ya kalau dijadiin utama kan kadang naik turun ya itu omsetnya. Jadi pengen sih bahayanya juga nanti takutnya yang kita takutkan ke depan adalah kita jadi nggak tulus bermusiknya. nah gitu. Aku pengen jadi pedagang. Apa pedagang apa? Dagang apa aja yang penting dapet duit. Oke. Masih sejalan lah ya gitu sama apa ya gerakannya VOB selama ini. Kalau misalnya dari Widi mungkin terpikirkan kah kayak dagangnya tapi harus tetap yang mendorong sebuah gerakan dan lain-lain gitu. Iya. Iya doang. Jelasin. Ya kalau misalnya aku dagang apa aja gitu, terus nggak mungkin kan aku lakuin sendiri gitu. Pernah sih ngelakuin sendiri tapi capek ya. Mudah-mudahan gitu kalau misalnya usahanya makin membesar, yang kayak Marsha tadi bilang bisa membuka lapangan
pekerjaan gitu. Memberdayakan ibu-ibu yang single parent. Iya, kayak gitu. kan ibadah juga ya membantu orang. Ibadah juga. Pertanyaan terakhir nih, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Harapan jangka panjang kalian, tapi secara personal, boleh diceritain nggak bayangan kalian yang kalian tuh pengen banget suatu hari menjadi sosok seperti ini atau mencapai titik seperti apa gitu? Harapan untuk personal. Ya, Kedepannya apa ya, sekarang? ke depannya. Soalnya kalau ditanya sekarang, aku sekarang lagi nggak punya harapan apa-apa. Iya. Kalau aku sih harapannya pengen lebih santai aja sih hidupnya. Aku pengen hidup lebih santai. Terus sekarang fokusku ini aja sih, bahagiain orang tua. Untuk VOB sendiri aku pengen pertama lebih produktif. Yang kedua kitanya juga yang menjalaninya tetap happy. Harapan kedepannya semoga aku lebih bisa menyayangi dan menerima diri aku apa adanya. Terus karena kan aku agak gak enakan gitu. Gimana tuh? Aduh gimana ya, aku seringnya itu kalau misalnya terjadi apa-apa di kita VOB, aku seringnya itu kayak menyalahkan diri aku sendiri. Oh ini gara-gara aku kayak gitu. Terus ya gak enakan lah, gimana ya namanya, baperan gitu. Lebih Kan sensitif. kan gak enak kan kalau kayak gitu terus ya. Aku pengennya sih lebih bodo amat lah gitu. Nah berarti ini kita udah ada banyak pertanyaan nih dari tadi. Mungkin kalau aku boleh recap sedikit, sebenarnya di balik perjalanan VOB tuh banyak banget perjuangan masing-masing personalnya dalam menghadapi segala rintangannya kali ya sebagai grup. Banyak yang dikorbankan sih lebih tepatnya. Kayak misal masa-masa remaja gitu, mungkin kita kelihatan yang masa remaja kita tuh dihabiskan untuk kita main musik. Ya sebenarnya sih menyenangkan gitu, cuma kan memang musik kita bukan musik yang apa ya, kita bawa isu di musik kita, jadi mungkin kita lebih banyak berhadapan sama orang-orang yang nggak sejalan sama pemikiran kita gitu, menarik kita untuk istilahnya dewasa sebelum waktunya gitu. Kita tuh sempat ada di momen yang berjarak banget sama orang tua karena pilihan kita untuk bermusik gitu. Selain itu juga momen-momen kayak kehilangan, kayak misal ada acara keluarga, kayak misal kakakku menikah, aku nggak datang gitu karena aku lagi di luar negeri, lagi tour gitu, kayak gitu-gitu sih. Banyak kehilangan momen-momen kayak gitu. Pasti suatu hari kalaupun nggak sekarang akan terbayar. Amin, sih ya. amin. Kiranya mungkin segitu aja udah cukup sih, banyak banget yang udah dibagiin. Makasih banyak Kak. Makasih Kak. Marsha, Widi dan juga Siti. Makasih Siti di paling. Good luck buat manggung-manggung selanjutnya dan juga untuk single-single dan lagu-lagu selanjutnya yang mau dirilis dan lagi digodok tadi yang seperti disebutin. Dan terima kasih banyak udah mau ngobrol sama Tiafa dan sampai ketemu di video Tiafa selanjutnya. Di balik lantangnya isu perempuan dalam tiap lirik lagu dan sederet prestasi VOB, ternyata band metal beserta ketiga anggotanya ini menyimpan cerita yang lebih personal dan mungkin baru kamu ketahui. Pernah disepelekan keluarga, jungkir balik mengatur hidup ala anak kos di Jakarta, hingga cita-cita di luar dunia musik yang diam-diam mereka rajut bersama. Melihat pengorbanan Marsha, Widi, dan Siti, lantas seperti apa sih keseruan VOB di atas panggung? Tungguin di video part 2 ya.